Indrawati dengan NPM 1811010126. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Ibu Agus Susanti MPDI. Kepada Ibu Agus, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran Ibu kan? Ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dalam di posisi pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Siapa yang tidak hadir? Cindy. Cindy, Bu. Cindy. Kemana Cindy? Sakit, Bu. Oh ya udah. Pelajaran hari ini akidah akhlak ya. Sebelum melanjut ke pelajaran selanjutnya, marilah kita awali dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada siang menjelang sore hari ini adalah kita meneladani suatu kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam, dan di mana siswa dapat mengambil sifat teladan Nabi Yusuf alaihi wasallam, dan siswa dapat membedakan sifat negatif maupun positif dari Nabi Yusuf alaihi wasallam. Lalu siswa dapat menceritakan kisah teladan Nabi Yusuf alaihi wasallam dan serta dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam. Siapa yang di sini mengenal Nabi Yusuf? Ternyata gak ada. Oh, gak ada ternyata. Ya, Nabi Yusuf alaihi wasallam itu salah satu nabi yang memiliki wajah yang sangat tampan. Di sini Ibu akan sedikit menceritakan tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Waktu itu sang saudara Nabi Yusuf alaihi wasallam melakukan pertemuan rahasia. Dan di mana dalam pertemuan tersebut saudara-saudaranya itu merencanakan suatu hal-hal yang buruk terhadap Nabi Yusuf. Salah satunya saudaranya tersebut ingin memusnahkan Nabi Yusuf alaihi wasallam karena saudaranya tersebut iri kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu memiliki wajah yang tampan, yang dermawan, dan selain memiliki wajah yang tampan, Nabi Yusuf alaihi wasallam itu putra kesayangan dari sang ayahnya. Lalu dalam pertemuan rahasia tersebut, saudara-saudaranya itu ingin memusnahkan Nabi Yusuf. Tetapi salah satu saudaranya tersebut mengusulkan lebih baik Nabi Yusuf dibuanglah di suatu kota. Lalu ketika sang saudara tersebut sedang melakukan pertemuan rahasia, Nabi Yusuf alaihi wasallam itu bermimpi. Yang di dalam mimpinya itu ada 7 bintang, 1 bulan, 1 matahari bersujud di hadapan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Lalu Nabi Yusuf alaihi wasallam menceritakan mimpinya tersebut kepada sang ayahnya. Wahai ayahku, aku semalam bermimpi seperti ini. Ada 7 bintang, 1 bulan, dan 1 matahari bersujud di hadapanku. Lalu sang ayah berkata, wahai anakku, itu mimpimu adalah mimpi yang bermakna, bukan mimpi yang kosong. Lalu jangan sekali-kali kau menceritakan mimpimu tersebut kepada saudaramu, karena saudaramu tidak pernah memiliki rasa kasihan dan rasa sayang kepadamu. Lalu Nabi Yusuf alaihi wasallam menceritakan mimpinya tersebut kepada sang ayah. Sang ayah, wahai anakku, mimpimu itu adalah mimpi yang berisi, bukan mimpi yang kosong. Janganlah engkau menceritakan mimpimu tersebut kepada saudaramu, karena saudaramu tidak pernah memberikan kasih sayang kepadamu. Nah, lalu keesokan harinya Nabi Yusuf alaihi wasallam diajak bermain dengan saudara-saudaranya, tetapi sang ayah memiliki rasa cemas dan khawatir kalau Nabi Yusuf akan diapa-apakan oleh sang saudaranya. Tapi Nabi Yusuf alaihi wasallam kayak memberikan kemantapan kepada sang ayah bahwa dirinya tidak akan apa-apa. Lalu mereka pergilah untuk bermain. Di tempat bermain terdapatlah satu sumur tua, dan di mana Nabi Yusuf alaihi wasallam dibuang dan dimasukkan ke dalam sumur tersebut.
Nabi Yusuf alaihissalam dalam sumur itu sangat kesepian, gelap, dan tentunya tidak ada siapapun kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam meminta tolong, tetapi tidak ada satupun yang menolongnya. Bahkan saudara-saudaranya malah tertawa ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur tersebut. Keesokan ada dua musafir yang sedang ingin mencari air. Lalu sang musafir tersebut pergi ke suatu sumur dan untuk menimba air tersebut. Waktu menarik itu timbanya, sang timba itu sangat berat. Tak taunya ada Nabi Yusuf alaihi wasallam ikut naik di atas timba tersebut. Nah, kemudian dua orang musafir tersebut bingung mau diapakan anak ini. Lalu salah satunya berkata, bagaimana kalau dia kita jual saja. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi wasallam dijual di suatu kerajaan dan menjadi hamba sahaya. Ketika Nabi Yusuf alaihi wasallam menjadi pelayan di suatu istana, di situ terdapat sang raja dan putri serta menantunya. Waktu Nabi Yusuf alaihi wasallam sedang melayani atau menjadi pelayan di suatu istana tersebut, anak dari sang raja tersebut yang bernama Julaiha sangat menggodanya, sangat menyukai yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Selain Nabi Yusuf memiliki wajah yang tampan, lalu penjujur, sabar, dan dia setiap mengerjakan sesuatu itu selalu cepat, sehingga Julaiha itu menyukainya. Julaiha mulai memakai wangi-wangian, berdandan agar Nabi Yusuf tergoda dengan Julaiha. Tetapi Nabi Yusuf alaihi wasallam tidak tergoda sedikit pun oleh godaan Julaiha. Suatu hari ketika suami Julaiha pergi untuk urusan sebentar, Julaiha memanggil Nabi Yusuf untuk pergi ke kamarnya. Di situ Nabi Yusuf tidak memiliki rasa yang negatif soal si Julaiha tersebut. Lalu setelah Nabi Yusuf alaihissalam masuk di dalam kamarnya dan Julaiha mengunci pintu kamarnya, di situ Nabi Yusuf alaihissalam langsung berpikir negatif. Kemudian si Julaiha terbaring ke ranjang sambil melihat Nabi Yusuf dengan cara yang tidak sopan, dan di situ Nabi Yusuf alaihissalam ingin melarikan diri, ingin membuka pintunya tersebut, tetapi si Julaiha menarik baju Nabi Yusuf hingga belakang, yang bagian belakang ini sobek. Ketika Nabi Yusuf bisa keluar dari kamar, dan di depan kamar tersebut sudah terdapat suami dari Julaiha. Di situ Nabi Yusuf terkejut melihat suaminya, dan suaminya terkejut melihat Nabi Yusuf dan Julaiha berada di kamarnya. Lalu Julaiha itu mendekati sang suaminya dan berkata semua ini adalah perbuatan Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf menjelaskan kepada sang suaminya bahwa menjelaskan yang sebenar-benarnya dan apa yang terjadi. Lalu tapi si Julaiha ini selalu mengelak bahwa Yusuflah yang salah, bukan Julaiha. Lalu sang suami Julaiha memanggil seorang yang dianggap cerdas, bijaksana dalam memberikan nasihat. Itu salah satunya saudara dari Julaiha sendiri. Ketika sang penasihat itu, saudaranya itu berkata, "Wahai saudaraku, jika baju Yusuf yang sobek di bagian belakang, berarti Nabi Yusuf itu berbicara yang sebenar-benarnya dan istrimulah yang pendusta. Tetapi ketika baju Yusuf yang sobek bagian hadapan atau di muka, itu Nabi Yusuf memang bersalah dan istrimu lah yang benar. Tapi pada kenyataannya baju Yusuf alaihissalam yang sobek bagian belakang. Ternyata telah diketahui bahwa yang salah adalah istrinya." Lalu sang suami dari Julaiha itu menegur sang istrinya, "Istighfarlah engkau dan memohon ampunan." Lalu berbicara kepada Yusuf agar Nabi Yusuf tidak membeber-beberkan rahasia ini kepada orang lain, cukuplah keluarganya yang tahu. Tetapi karena suatu rahasia itu disimpan rapat-rapat di dalam istana tersebut, dalam keluarga tersebut, tetapi tentu saja bocor sampai ke luar-luar, sehingga penduduk di luar sana banyak yang menggunjingkan atau menjelek-jelekkan atau menyindir-nyindir si Julaiha atas perbuatannya. Lalu karena terjadi ingin menutupi nama baik sang istri,
Nabi Yusuf alaihi wassalam semena-mena dimasukkan ke dalam penjara tanpa memiliki kesalahan, tanpa dosa. Nabi Yusuf alaihi wassalam dijebloskan di dalam penjara. Tapi bagi Yusuf alaihi wassalam, di dalam penjara adalah tempat yang terbaik. Maka agar Nabi Yusuf alaihi wassalam bisa beribadah kepada Allah dengan tidak ada gangguan siapapun, terutama gangguan dari setan-setan maupun orang-orang yang ingin menzaliminya. Lalu keesokan harinya di dalam penjara tersebut terdapat dua pegawai istana. Yang pertama itu ada pelayan raja yang satunya itu yaitu penjaga gudang makanan. Di penjara tersebut terdapat dua pegawai istana yang mereka dimasukkan ke dalam penjara karena ingin meracuni sang raja dengan cara sekongkol dengan musuh istana. Yang salah satunya itu pelayan dari istana, yang satunya itu penjaga gudang makanan. Dan pada suatu hari, kedua pegawai istana tersebut mendekati Nabi Yusuf alaihi wassalam dan menceritakan bahwa dia telah bermimpi, dan di mimpinya itu yang pegawai istana tersebut bermimpi bahwa dia sedang berada di suatu kebun anggur dan memegang satu gelas yang sering digunakan sang raja untuk minum, yang dengan perlahan menuangkan anggurnya itu ke dalam gelas. Sedangkan yang satunya, yang penjaga gudang makanan, dia bermimpi bahwa di atas kepalanya itu terdapat seranjang roti, dan rotinya itu dimakan oleh sekelompok burung dan dibawa terbang. Lalu dari kedua pegawai tersebut menyuruh Yusuf alaihi wassalam untuk menakdirkan mimpinya tersebut menghampiri Nabi Yusuf alaihi wassalam agar Nabi Yusuf alaihi wassalam itu menafsirkan atau menakdirkan mimpinya. Lalu Nabi Yusuf alaihi wassalam telah dikaruniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Nah, disitulah Nabi Yusuf alaihi wassalam memulai dakwahnya dimulai dengan kedua pelayan istana tersebut. Dan di mana Nabi Yusuf alaihi wassalam meyakinkan bahwa dirinya adalah Nabi Allah. Tahanan tersebut langsung menghampiri Nabi Yusuf alaihi wassalam agar Nabi Yusuf alaihi wassalam itu menafsirkan mimpinya. Dan karena Nabi Yusuf alaihi wassalam telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dan ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya, maka Nabi Yusuf alaihi wassalam memulai dakwahnya dengan dua pegawai istana tersebut. Nah, Nabi Yusuf alaihi wassalam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala. Untuk membuktikan kepada kedua pemuda itu bahwa ia adalah seorang nabi dan pesuruh Allah. Nah, maka Nabi Yusuf alaihi wassalam berkata, "Aku tahu dan aku dapat menerangkan kepada kamu makanan apa yang akan kamu terima, apa jenisnya dan berapa banyaknya, serta jenis dan macam makanan yang akan kamu dapat. Demikian pula dapat aku beri tafsiran bagi mimpi seorang, termasuk kedua mimpi pelayan istana tersebut. Yang salah satunya mimpi pelayan yang sering memberikan makanan kepada sang raja, bahwa tafsir mimpinya itu adalah kamu akan dibebaskan dari penjara dan kamu akan dipekerjakan seperti sedia kala. Sedangkan mimpi dari sang penjaga gudang roti tersebut, maka kamu akan dibunuh dengan cara disalib dan kepalamu akan dipatok oleh burung dan akan dibawa terbang." Demikian, ketika sang Nabi Yusuf alaihi wassalam telah menafsirkan mimpi dari kedua pegawai istana tersebut, Nabi Yusuf alaihi wassalam berpesan kepada kedua pegawai tersebut. Pesannya adalah, "Wahai temanku, sampaikanlah kepada rajamu dan majikanmu bahwa aku dipenjara dengan semena-mena. Aku tidak memiliki dosa dan aku tidak memiliki kesalahan. Tapi aku dipenjara karena ingin menutupi nama baik dari keluarganya." Tak lama kemudian, datanglah pengawal dari istana dengan tujuan ingin membebaskan
pengawal yang sering memberikan jamuan kepada sang raja tersebut. Dan di situ kan membebaskan pegawai itu, dan yang penjaga gudang makanan dibunuh sesuai tafsir mimpi dari Yusuf alaihi wasallam. Dan sesampainya di istana, sang pegawai tersebut lupa akan pesan-pesan Nabi Yusuf alaihi wasallam karena tergoda oleh syaitan-syaitan. Lalu keesokan harinya berkumpullah suatu penasihat yang bijaksana di suatu kerajaan Mesir. Di situ dengan tujuan sang raja telah bermimpi bahwa ada 7 sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus. Dan di sisi lain terdapat 7 butir gandum yang hijau bersisihan dengan 7 gandum yang kering. Tapi dari sekian banyak penasihat, tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi sang raja. Salah satu penasihat tersebut malah berkata, wahai paduka raja, mimpimu adalah mimpi kosong, lebih baik kamu melupakan mimpimu. Waktu di situ, sang teman Nabi Yusuf yang dikeluar dari penjara atau pegawai istana tersebut baru ingat bahwa pesan-pesan Nabi Yusuf ketika di penjara. Pegawai istana tersebut menghampiri raja dan mengatakan bahwa aku memiliki teman di penjara. Beliau bisa menafsirkan mimpi dan bahkan tafsiran mimpi tersebut menjadi kenyataan. Istana, dia memberanikan diri untuk menghampiri sang raja dan berkata, wahai paduka raja, aku di dalam penjara memiliki suatu teman yang bisa menafsirkan mimpiku, bahkan tafsiran darinya dan mimpiku menjadi suatu kenyataan. Dengan mendengarkan sikap perkataan si pelayan tersebut, sang raja menyuruh pelayan untuk menghampiri Nabi Yusuf di dalam penjara. Dengan izin raja, segeralah pegawai tersebut menghampiri Nabi Yusuf di dalam penjara. Sang pegawai istana tersebut berkata kepada Yusuf alaihi wasallam bahwa siapapun yang bisa menafsirkan mimpi dari sang raja dan bisa memuaskan hatinya, maka bisa jadi Nabi Yusuf alaihi wasallam bisa dikeluarkan dari penjara dan dia tidak menikmati kesengsaraan di dalam penjara tersebut. Langsung Nabi Yusuf alaihi wasallam menafsirkan mimpinya tersebut bahwa arti mimpi dari sang raja adalah negara akan mengalami kemakmuran dan subur selama 7 tahun, serta tumbuhan-tumbuhan dan semua tanaman gandum, padi dan sayur-sayuran akan berpanen melimpah ruah. Tetapi kemudian menyusul musim kemarau selama 7 tahun berikutnya, di mana sungai Nil tidak dapat membasahi semua ladang-ladang yang ada di negara tersebut, dan sehingga penduduk di sana akan mengalami kelaparan karena persediaan makanan di sana sudah mulai habis. Nabi Yusuf alaihissalam melanjutkan keterangannya. Setelah mengalami kedua musim tersebut, datanglah musim penghujan yang akan turun dengan lebatnya menyirami tanah-tanah yang kering dan kembali menghijau, menghasilkan tanaman, makanan, dan buah-buahan yang lezat yang dapat dipanen untuk dinikmati. Sang Raja Mesir pun mendengar dari tafsiran dari Yusuf alaihissalam, langsung menyentuh bahwa tafsirannya adalah masuk akal. Dan tidak lama kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibawa untuk menghadap sang raja. Lalu sang raja telah mengetahui bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah karena dalam penjara itu karena ini kesaksian para wanita-wanita tamu yang diundang oleh Zulaiha dalam jamuan makanan dan dari Zulaiha sendiri. Makin bertambahlah rasa kepercayaan sang raja kepada Nabi Yusuf alaihi wasallam. Bahkan di sini sang raja alaihi wasallam memberikan kedudukan tertinggi untuk Nabi Yusuf alaihi wasallam, yaitu dengan cara mengangkat Nabi Yusuf alaihi wasallam sebagai wakil dari Raja Mesir. Nah, selanjutnya poin selanjutnya itu ada Nabi Yusuf alaihi wasallam bertemu dengan saudara-saudaranya. Di sini siapa yang bisa menceritakan? Angkat tangan. Kamu bisa ya, silakan. Pertemuan kembali
dilakukan oleh Yusuf menjadi kenyataan, maka tidak ada satu jengkal pun bagian dari Mesir yang mampu menghasilkan bahan pangan, tidak terkecuali di daerah tempatnya tinggal dahulu. Hal ini menyebabkan kerajaan Mesir menjadi salah satu tujuan bagi orang-orang dari seluruh negeri untuk mendapatkan bahan pangan mereka. Warga Nabi Yusuf juga mengalami masalah kekeringan ini, pada akhirnya juga datang ke Mesir untuk mendapatkan bahan pangan yang mereka butuhkan. Karena Nabi Yusuf bertugas sebagai pengelola bahan pangan yang diperintahkan langsung oleh raja, maka ia juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bahan pangan yang dibeli oleh rakyat. Dan menjalankan tugas ini, Nabi Yusuf tidak sengaja melihat saudara-saudaranya datang untuk membeli bahan pangan tersebut. Meski sangat tergetar hatinya, Nabi Yusuf tetap berusaha tabah. Lewat orang lain, Nabi Yusuf meminta saudaranya untuk membawa anak terakhir dari Nabi Yakub jika ingin membeli bahan pangan dari kerajaan. Nama anak Nabi Yusuf ini adalah Benyamin. Peninggalan Nabi Yusuf, Benyamin menjadi anak yang benar-benar disayangi oleh Nabi Yakub. Ia bahkan tidak diperbolehkan ikut dan harus tinggal di rumah bersama dengan Nabi Yakub karena takut kehilangan anak tersebut seperti Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf. Hal ini yang menyebabkan Benyamin tidak ikut serta dalam pembelian bahan pangan ini. Mau tidak mau, saudara-saudara Nabi Yusuf ini kemudian pulang dengan tangan hampa dan menceritakan hal ini pada Nabi Yakub. Nah, poin selanjutnya itu ada pertemuan kembali keluarga Yakub. Siapa yang bisa? Nanti ada down flashnya. Tadi yang udah jawab kamu ya, nih silakan diterima. Silakan. Pertemuan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Lagi-lagi saudara Nabi Yusuf pulang dengan membawa kabar buruk untuk ayah mereka. Akan tetapi kali ini Nabi Yakub masih memiliki harapan karena anaknya bisa pulang jika beliau datang ke Mesir. Singkat cerita, Nabi Yakub akhirnya datang ke Mesir untuk mengunjungi putra terakhir yang dikasihnya. Hal ini mengajarkan Nabi Yakub untuk bertemu dengan putranya yang dianggap telah tiada. Karena matanya sudah rabun, maka Nabi Yakub tidak bisa mengenali Nabi Yusuf. Merasa sedih dan tidak bisa menahan diri karena rasa rindunya, akhirnya Nabi Yusuf menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Bunyamin dan keluarganya dipertemukan kembali sebagai sebuah keluarga. Mereka kemudian tinggal di Mesir dengan bahagia. Ya, terima kasih. Ini hadiahnya. Terima kasih. Tepuk tangan dong yang bisa jawab. Baiklah, itu tadi adalah cerita dari kisah teladan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nah, dari sekian cerita tersebut, siapa yang di sini bisa menjelaskan hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi wassalam? Yang bisa angkat tangannya. Silahkan. Dalam cerita tentang Nabi Yusuf ini, kita bisa belajar banyak hal melalui dari kesetiaan Nabi Yusuf, meski mengalami banyak cobaan hingga sifat pemaaf yang dimilikinya. Meski Nabi Yusuf telah dipermalukan tidak baik oleh saudaranya, pada akhirnya Nabi Yusuf tetap memaafkan saudara-saudaranya tersebut dan mengajak mereka untuk hidup bersama dengan damai. Dalam kondisi ini, Nabi Yusuf adalah orang yang sudah sukses dan menjadi orang kepercayaan dari Raja Mesir. Hal ini membuat Nabi Yusuf menjadi lebih hebat karena bahkan setelah disiksa dan menjadi orang besar, ia mampu memaafkan saudaranya. Ya, tepuk tangan buat Siti. Ini adalah hadiahnya. Terima kasih. Sudah, ceritanya sudah dijelaskan dan hikmahnya pun sudah dijelaskan. Di sini Ibu punya pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan sifat dari Nabi Yusuf alaihi wassalam dan sifat dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wassalam? Yang bisa silahkan angkat tangan. Nah, silahkan, Saudara Rahmat.
Nabi Yusuf memiliki sifat pemaaf, sabar, dan disiplin. Dan saudara-saudaranya memiliki sifat iri, dengki, dan Ya, tepuk tangan buat Rahmat. Ini hadiahnya. kasih Bu. Ya. Dah. Jadi pembelajaran pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai pelajar, sebagai manusia, kita harus menyontoh dari kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita harus penyabar, jujur, hormat, menghormati yang sudah tua. Jangan seperti saudara-saudara Nabi Yusuf yang memiliki sifat buruk atau memiliki sifat negatif. Cukup pembelajaran pada siang hari ini karena waktu sudah habis ya untuk dilanjutkan mata pelajaran berikutnya. Maka dari itu kita bersama-sama menutup pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucap lafaz hamidah. Alhamdulillah. Pada ketua kelas untuk dipimpin doa. Kita pulang ya. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini, sore hari ini, kita dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat menjadi contoh untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, itu tadi adalah video pembelajaran akidah akhlak. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.